Untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya dibutuhkan kreativitas, tetapi juga upaya dan dukungan agar mampu menghasilkan hal yang bermanfaat sekaligus bernilai. Inilah yang ditunjukkan oleh salah satu sekolah kejuruan di Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin. Banyak hal di sekitar kita yang sebenarnya akan lebih bernilai bila diolah dengan tangan-tangan terampil dan penuh kreativitas, seperti halnya dari limbah dan sampah yang tidak berguna. Berawal dari limbah organik, yaitu sampah dari buah-buahan, salah satu sekolah kejuruan yaitu SMK Al-Fudola yang berada di lingkungan Ponpes Hidayatul Fudola, Belisongo, berhasil mengolah limbah organik menjadi sabun. Tentu saja hasil dari olahan limbah ini sangat bermanfaat, terutama untuk dipakai di lingkungan pondok pesantren. Saudara, kreativitas memang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak pernah menyangka bahwa dari sampah organik seperti limbah kulit jeruk ini dapat dihasilkan produk sabun. Inilah yang dilakukan oleh generasi milenial di sekolah kejuruan di Sungai Lilin, Musi Banyuasin. Karena banyaknya sampah, khususnya limbah buah-buahan di lingkungan Ponpes, terutama saat adanya kunjungan orang tua atau wali siswa secara rutin, membuat siswa SMK memiliki ide mengolah limbah tersebut. Menurut Kepala Sekolah SMK Al-Fudola Tatang Jaswadi, pihaknya sangat mendukung kreativitas siswa yang memanfaatkan limbah buah di lingkungan pondok pesantren menjadi sabun, mengingat akan sangat bermanfaat untuk kebutuhan Ponpes. Banyak sekali sampah-sampah yang dibawa oleh masyarakat atau wali murid itu yang berupa diantaranya kulit-kulit buah. Ya. Nah, kulit-kulit buah ini kalau kita lihat kan itu barang yang tidak ada manfaatnya. Tapi ada coba kita dari kulit-kulit buah yang berserakan itu, kita coba diskusikan dengan anak-anak bagaimana kulit-kulit buah ini bisa bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi. Alhamdulillah kami setelah coba diskusi dengan anak-anak, dengan pembimbing Pak Eko, jadi anak-anak dicoba dan ide itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang disebut dengan ada sabun kesehatan. Yang sabun kesehatan ini tidak merusak kulit dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi sifatnya alami, tidak banyak mengandung zat pengawet. Nah, dari situlah anak-anak dibimbing oleh guru pembimbing akhirnya mencoba membuat sabun organik. Siswa SMK Al-Fudola, khususnya jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan guru pembimbing mengolah limbah buah-buahan menjadi sabun. Tidak hanya sabun cair untuk mencuci, tetapi juga sabun mandi. Awalnya itu produknya adalah produk ekoenzim. Jadi ekoenzim itu limbah kulit buah ditambah dengan gula dan air. Jadi produk ekoenzim. Kemudian dari ekoenzim kita kembangkan lagi menjadi sabun cair, di mana anak-anak kita ini keseharian yang membutuhkan sabun sebagai pembersih, cuci pakaian, sabun mandi, dan banyak lagi yang lainnya, kebutuhan anak-anak asrama. Nah, itu yang kita kelola. Jadi gimana caranya kita bimbing anak-anak ini memproduksi sendiri sabun dan bisa mereka pakai sendiri, termanfaatkan dengan baik. Jadi sampah yang mereka hasilkan
mereka kelola, dan mereka manfaatkan jadi sebuah produk. Untuk tahap awalnya gimana? Apa yang dipersiapkan dulu Pak sampai dia menjadi? Awalnya kita membuat ekoenzimnya dulu. Jadi cairan itu, kemudian untuk sabun cair yang kita produksi di sini, kita menggunakan mesh sebagai bahan aktif dalam pembuatan sabun cair. Jadi meshnya juga ramah lingkungan, biodegradable, mudah terlarut, dari minyak sawit nggak salah itu mesh itu. Jadi meshnya kita campur dengan garam, akan membentuk suatu pengentalan, kemudian kita tambahkan ekoenzim sebagai pengganti air di sini, seperti itu, hingga menghasilkan sebuah sabun cair. Tahap awal sampah dihaluskan, dipotong-potong untuk mempercepat proses fermentasi selama 3 bulan. Nantinya akan diperoleh larutan ekoenzim ditambah gula dan air, bahan dasar pembuatan sabun ini dari bahan-bahan ramah lingkungan. Untuk 1 kilo limbah organik, yaitu kulit buah, itu bisa menghasilkan sekitar 3 liter cairan ekoenzim. Seperti itu. Jadi cairan ekoenzim, terus kita kalkulasikan lagi untuk 1 liter ekoenzim, limbah kulit buah tadi, bisa menghasilkan sekitar 6 botol sabun cair, di mana setiap botolnya sekitar 400 sampai 500 ml. Mungkin hambatannya lebih ke membangun kebersamaan untuk mengolahnya. Jadi kesadaran itu kan harus kita bangun step by step, tidak bisa instan. Jadi hambatannya itu terus sosialisasi ke masyarakat, ke wali santri bahwa kalau ke sini silahkan bawa buah-buahan, nanti kulitnya kita manfaatkan. Tentunya harapan besarnya akan kita kembangkan melalui support dari pimpinan yayasan Kiai Haji Abdul Hadi dan kepala sekolah kita Bapak Haji Tatang Jaswadi. Insya Allah mereka sudah support semua tentang kegiatan kita ini. Tinggal kita mengurus perizinan untuk bisa diedarkan lebih luas lagi ke masyarakat, seperti itu. Siswa-siswi yang terlibat dalam pengolahan limbah menjadi sabun ini merasa senang dengan ilmu dari jurusan agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura yang dapat langsung diterapkan. Karena sabun yang mereka hasilkan dari limbah buah ini akhirnya dapat digunakan oleh teman-teman dan guru di lingkungan pondok pesantren.
cita-cita saya memang dari lulus SMP ingin masuk SMK, dan alhamdulillah cita-cita saya terkabul. Saya masuk di SMK Alfudola ini, dan saya mengambil jurusan agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Nah, di jurusan ini saya diajarkan tentang bagaimana mengolah sampah-sampah organik, mengolahkan tanaman-tanaman agar menjadi hal-hal yang bermanfaat. Nah, di sini saya dibimbing oleh Bapak Eko untuk menjalankan tugas membuat sabun dari sampah organik melalui cairan ekoenzim. Nah, cairan ekoenzim ini kita buat melalui kulit buah-buahan yang difermentasi, dicampur dengan gula merah dan air. Ini fermentasinya prosesnya sekitar 3 bulan. Alhamdulillah ketika kita udah banyak membuat sabun seperti ini, banyak manfaat, kan kita berada di lingkup pondok pesantren. Sini kita menggunakan sabun ini bermanfaat sekali, bisa kita gunakan sebagai cuci piring, cuci baju, karena kita kan mandiri di sini. Jadi kita berharap orang lain di sana, anak-anak di luar sana bisa mencontoh kegiatan kita yang bermanfaat, karena juga kan kegiatan kita ini mengurangi sampah-sampah yang beredar di lingkungan sekolah, lingkungan pondok, maupun lingkungan rumah. Jadi lebih baik kita manfaatkan menjadi hal-hal bermanfaat seperti ini. Ini alhamdulillah kita sudah bawa ke orang tua kita, dan alhamdulillah orang tua kita bangga karena kita membuat sendiri sabun ini tanpa bantuan orang lain, karena kita produksi sendiri. Dengan dibimbing guru, para siswa ini akhirnya mampu secara mandiri mengolah limbah organik buah-buahan ini menjadi sabun. Setiap tahap dalam pembuatan sabun ini harus dikuasai siswa dengan baik, dan mereka selalu berdiskusi dan bekerja sama secara aktif sehingga dapat dihasilkan sabun yang berkualitas. Pembuatan sabun juga harus diperhatikan kehigienisannya, seperti memakai masker, sarung tangan, dan kacamata. Pengolahan sabun cair dan sabun dalam bentuk padat masing-masing berbeda. Sabun cair diantaranya memerlukan bahan utama seperti air bersih, ekoenzim, foam booster, biang parfum, mes, dan garam. Sementara untuk sabun padat memerlukan bahan-bahan seperti minyak kelapa, ekoenzim, dan NaOH.
pembuatan sabun ya? Iya, sabun padat. Iya, sabun padat. Ini prosesnya apa nih? Bisa diceritakan dulu sedikit? Ini sedang mixer cairan NaOH, cairan ekoenzim dan biang parfum sama minyak kelapa, Kak. Oh, jadi dicampurkan dengan yang kulit buah tadi? Iya, sama cairan ekoenzim tadi. Dicampurkan. Terus ini sampai halus ya? Oh, sampai mengental. Ya. Berapa lama dia bisa ini? Kira-kira prosesnya kayak gini? Ini 5-10 menit. Oh, 5-10 menit itu udah bisa diproses lagi ya. Nah, setelah dari sini Langsung ke proses pencetakan. Pencetakan. Kalau untuk pencetakan sendiri itu menunggu berapa lama lagi kalau pencetakan ini kan kita masukin dalam cetakan. Ya ini ya, hasil ini tadi ya, ya langsung masuk cetakan ya. Terus 24 jam kita bisa keluarin. Terus kita masuk ke masa curing, Kak. Masa curing itu masa pemadatan sabun. Itu sekitar 5-6 minggu. Oh, 5-6 minggu setelah hasilnya itu tadi padat gitu ya, padat. Nah, ini hasil yang padat itu ya? Ya, ini baru 2 mingguan. Nah, ini yang udah jadi. Iya. Oh, ini yang udah jadi. Ya. Seperti ini yang sudah jadi ya. Sudah di masa curing selama 6 minggu. Oh, ini sudah selama 6 minggu. Iya, memang itu ya sabun mandi ya, harum gitu ya. Nah, ya. Jadi setelah itu sudah siap dikemas ya. Oh ya, bisa kita gunakan. Bisa digunakan. Ya, makasih ya, Dek ya. Udah. Secara bersamaan. Siswa SMK yang terlibat produksi pembuatan sabun ini sangat bangga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari kerja keras mereka, para siswa secara mandiri. Mereka bahkan optimis ke depan dapat memproduksi sendiri sabun olahan dari limbah organik buah-buahan ini dan dapat menjadi peluang usaha yang cukup menarik. Karena dalam 1 kilogram limbah buah ini dapat menjadi 3 liter ekoenzim yang merupakan bahan utama sabun. Dan dari 3 liter ekoenzim ini menjadi 36 liter sabun. Kami merasa bangga karena atas kerjasama rekan-rekan sehingga dapat menghasilkan produk baru yang bisa dipakai di sini. Mengingatkan sekarang banyak sekali pencemaran lingkungan. Sedangkan sabun ini alami, benar-benar alami, jadi tidak mengganggu lingkungan gitu. Ramah lingkungan. Iya, jadi nilai plusnya itu ramah lingkungan sabun ini. Keberhasilan siswa sekolah kejuruan di SMK Al-Fudola ini tidak terlepas dari dukungan pihak sekolah dan guru serta orang tua, hingga akhirnya mampu memanfaatkan limbah organik buah-buahan menjadi produk sabun yang tentu saja ramah lingkungan. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lainnya untuk menggali kreativitas dan inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ya, ini Adek produk sabun cair kita ya. Jadi ini sudah dipasarkan kemana? Di Pondok ya. Ya, saudara, ini adalah hasil dari produk sabun cair yang telah membuktikan kepada kita bahwa dari sesuatu yang tidak berharga telah menjadi sesuatu yang berharga. Tentu saja ditunggu motivasi
dari generasi milenial lainnya di Musi Banyuasin untuk berkarya lebih baik lagi. Saya Metri Octavia, TVRI. Sampai jumpa.